Dulu kita satu kos sempat ya. Sempat satu kos. Satu kamar juga, saya nebeng kamar tuh ada sebulan. Mungkin ada kali 2 tahunan ya? Ya ada, itu 2 tahun di Jalan Bukit Astra. Dulu kita sama-sama kuliah di salah satu kampus di Bandung, di Cimbluit. Yang tahu 94. Iya 94 sih ya? Ya 94. Bener, kamu hebat juga ya. Sing, sejak kapan sih Sing seneng fotografi Sing? Kalau senang fotografi tuh awalnya banget gitu ya, itu tuh pas SMA karena ngelihat ada satu orang kakak SMA. kelas itu. Nah, Kok nggak kelihatan? karena Kok nggak kelihatan? Pas SMA-nya? kan masih jelek tapi. Oh iya masih belum ketemu ya. Nah, jadi di saat itu tuh ngelihat ada kakak kelas tuh pegang kamera motret acara sekolah gitu kan. Terus pikir-pikir pas ngelihat, buset keren amat ya gitu. Jadi fotografer gitu ya. Pegang gitu. Ya awalnya kepingin dari situ tapi itu tidak berlanjut karena ya nggak punya kamera dan lain-lain kan. Terus pas kuliah kenapa nggak ngambil fakultas yang memang fokus ke fotografi gitu? Nggak tahu jawabannya itu ya. Kenapanya gitu nggak tahu ya. Oh, iya. Karena mungkin ada satu sepupu yang udah cukup tua tuh kuliah di arsitek. Terus tak pikir-pikir, wah arsitek kayaknya oke juga gitu ya. Soalnya dulu daftar UMPTN kan nggak ada yang keterima tuh sama sekali kan. Gitu. Terus ya udah masuk ke arsitek. Terus di kuliah mulai dibeliin bapak kamera kan. Mulai dibeliin kamera, terus ya udah berkembang dari situ. Tapi ya di saat kuliah sih, kalau dilihat dari sekarang ngelihat ke zaman kuliah dulu, zaman kuliah dulu tuh banyak sok taunya dibanding bisanya gitu, Pak. Ya. Dulu juga masih jarang sih orang anak kuliahan megang kamera gitu, kayaknya masih jarang gitu kan. Jadi kayak masih belum tahu mau nanya ke siapa gitu kan. Iya benar juga. Masih jarang dulu ya. Sekarang anak SMP aja bawa ada SLR gitu segala macam. Oh, kaya banget sih. Yang penting auto ya. Yang penting auto. Itu di Asia Afrika, Bandung juga semua orang pada pakai DSLR tuh. Motret. Yang udah sampai ngangkang gitu, bawah-bawah gitu motretnya. Sampai tiarap gitu sih. Tiarap gitu. Ya bagus lah, tapi jadi orang tuh kayaknya tertrigger untuk belajar gitu, untuk menghasilkan foto bagus gitu. Ya selama semangatnya dijaga aja. Biasanya kan pengen karena teman pengen, nanti tiba-tiba udah lewat, udah aja nggak pernah disentuh sama sekali gitu. Kapan mulai menyadari bahwa fotografer ini bisa jadi mata pencarian sih? Menyadari sih kayak nggak pernah menyadari gitu, tapi kuliah itu ngambil order foto gitu, dan dari situ lah baru kalau bisa dibilang baru profesi fotografernya jalan gitu. Dari titik itu tahun berapa ya? 2006 mungkin ya. Setelah selesai kuliah bikin satu perusahaan bersama dua teman lagi itu yang berhubungan sama fotografi sama videografi itu sehingga nanti kamu ambil foto-foto gitu. Ya, videografi, terus desain grafis gitu. Kayak dari situ lah profesi kayaknya oke lah gitu. Profesinya fotografer gitu. Tahun 2012 tuh kan keluar dari si konsultan desain ini. Keluar terus dari situ baru mulai kayak mencoba menggali gitu. Sebenarnya ketertarikannya di mana sih gitu. Dari situ setelah kayak nyoba ini, nyoba ini, sempat juga motret kayak bintang gitu. Ujung-ujungnya balik lagi ke arsitektur gitu. Maksudnya jadi kayak fotografi yang berhubungan dengan ruang, berhubungan dengan sense of place gitu. Ya saat ini ada di situ lah gitu. Berarti itu nanti yang kerjasama dengan yang sama Pak Reva ya, yang di PUPR sini. Iya. Ada dapat rezeki di situ ya, diajak Pak Reva jalan-jalan.
Enak ya, kayaknya enak ya, diajak jalan-jalan gitu enak. Jalan sama Pak Revan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita ketemu lagi di Nongkrong Virtual. Kali ini bersama Pambudi Yoga Perdana. Ini teman saya dari kuliah, teman satu kos juga, sempat 2 tahun. Satu kamar juga saya tempat numpang di kamar ya. Agak-agak 6 bulan lah gitu. Sore ini kita judulnya nih agak-agak sedikit puitis ya. Saya nggak tahu apa Mas Pambudi ini orangnya puitis atau gimana, saya juga nggak tahu. Nanti tanya-tanya aja langsung aja nanti. Ini materinya berhubungan dengan berhubungan dengan fotografi ya. Apa sih hubungannya fotografi sama arsitektur? Nanti kita tanya-tanya aja sama Mas Pambudi Yoga. Jadi Mas Pambudi akan cerita selama 15-30 menit. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Mas Pambudi. Saya persilakan. Ya, ini presentasinya judulnya ala-ala aja sih ya. Jadi Sebaik Nusantara. Kalau itu dibilang agak puitis, agak apa, ya monggo saja. Gitu. Oke, nama saya Pambudi Yoga Perdana. Itu tukang foto keliling sebagian Nusantara. Sebagai tukang foto, ruang lingkup profesi saya yang saya jalani itu saya bagi menjadi 4 gitu. Jadi yang pertama sebagai fotografer jelas ya, terus penulis, ini bisa jadi kayak semacam penulis untuk buku atau penulis untuk copywriting yang berhubungan dengan foto biasanya memang. Lalu desainer grafis itu karena biasanya dari foto dan tulisan itu nanti dikompil menjadi buku. Gitu. Nah itu saya yang mengerjakannya juga gitu. Lalu yang berikutnya adalah kontributor. Ini kontributor itu maksudnya adalah saya menjadi salah satu kontributor di foto bank itu Shutterstock. Itu kayak foto agency, dia jadi jualan foto untuk keperluan grafis dan lain-lain. Ini saya bekerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi bukan sebagai PNS ya, dikontrak sebagai konsultan yang emang untuk mengerjakan jadi per proyek gitu, jadi kayak mengerjakan sebuah dokumentasinya akan saya tunjukkan di slide setelah ini. Nah ini yang saya kerjakan untuk PU. Jadi saya tuh membuat serangkaian dokumentasi tentang capaian program-program Kementerian PUPR. Bentuknya buku, itu isinya foto dan tulisan. Nah kemarin sejauh ini saya mengerjakan 3 buku ini. Ya, yang sebelah kiri itu ada dokumentasi 10 kawasan strategis pariwisata nasional. Itu isinya tentang 10 kawasan strategis pariwisata di Indonesia yang kemarin sempat ramai dibicarain sama Jokowi, ada yang super prioritas dan lain-lain gitu. Nah, itu dikompilasi menjadi 1 buku. Lalu yang tengah itu Kotaku, itu kota tanpa kumuh, itu sebenarnya sasarannya adalah kampung-kampung di kota. Jadi infrastrukturnya dibenahi sama PU, jadi supaya layak, supaya tidak kumuh lagi gitu. Dan yang kanan itu adalah ruang ilmu, itu kegiatan rehabilitasi sekolah dan madrasah gitu. Sebenarnya saya beruntung dapat pekerjaan dari PU ini, karena dengan pekerjaan ini saya bisa jalan-jalan dalam tanda kutip, jalan-jalan ke 24 provinsi di Indonesia, menempuh perjalanan udara sejauh 75.000 km. Itu kalau semisal di Jombla Jamble itu bisa keliling bumi itu 2 kali gitu, kayaknya ya. Gitu.
dan juga kalau bukan karena pekerjaan ini tuh belum tentu saya punya kesempatan untuk datang ke semua tempat-tempat itu gitu. Ya karena pastinya mahal dan jauh-jauh gitu. Jadi kayak salah satu contoh perjalanan terakhir kemarin sebelum masa pandemi itu ya, itu dari Jakarta ke Jayapura, Makassar, Kupang dan Pasar dan Pasar Jakarta. Itu untuk tiketnya saja itu harganya 12,7 juta gitu. Jadi itu kan harga yang terlalu mahal. Kalau sendiri gitu untuk mengeluarkan dan melakukan perjalanan itu kayaknya kok wah berat banget gitu ya. Gitu. Saya melakukan perjalanan ini seringkali sendiri gitu, dan peralatan-peralatan yang harus dibawa tuh inilah gitu peralatan-peralatannya. Nah, jadi ya ada kamera, ada tripod, itu tas tripodnya bikin sendiri ya, jahit sendiri dari kulit. Terus ada flash, filter, baterai, laptop, dan lain-lain gitu. Dan yang paling penting, yang ada di kanan itu tolak angin gitu, karena seringkali harus kena angin dan lain-lain gitu di ruangan di alam terbuka gitu. Ya, jadi ini alat-alat yang harus dibawa. Ini jadi kalau dalam sekali perjalanan itu saya biasanya dirangkum jadi 4 tas, yaitu tas tripod, 1 koper, 1 tas kamera dan segala macam, sama 1 tas drone gitu. Cuman karena sendiri itu juga sebenarnya agak repot sih, jadi harus ada di belakang, harus dibawa, harus digeret gitu. Oke, lalu ya ini judul juga yang mungkin agak puitis, tapi saya akan jelaskan konteksnya sebentar lagi. Kesunyian dan lautan cahaya. Ya, sebenarnya background pendidikan saya kan arsitektur gitu ya. Dan arsitek tuh pasti familiar dengan istilah pengalaman ruang gitu, atau populer juga dengan istilah tuh sense of place gitu. Jadi si pengalaman ruang ini perlahan tumbuh di dalam diri, karena itu tumbuh menjadi sebuah cara pandang. Dan jadi sebuah tempat itu dilihat murni hanya tempat itu saja, tanpa distraction, tanpa keruwetan yang mengganggu dari biasanya kan kalau tempat-tempat yang populer tuh memang ruwet dengan orang-orang ya, dari ibu-ibu pengajian yang foto-foto lah, terus ada anak-anak remaja yang pada foto-foto dan anak kecil yang nangis dan lain-lain gitu. Jadi di sini kesunyian itu konteksnya adalah dengan sense of place itu secara pure gitu. Dan lautan cahaya ya jelas konteksnya adalah waktu-waktu yang paling bagus untuk motret. Nah itu pagi dan sore hari, 2 jendela waktu yang menghadirkan tatanan cahaya alami paling dramatis gitu. Sambil menyelam minum air, jadi sekalian dinas itu saya sekalian ingin motret lokasi-lokasi menarik di kota yang saya singgahi gitu. Jadi kayak sesuatu yang landmark atau sesuatu yang menjadi ikon kota tersebut, atau bahkan perbincangan masyarakat, atau ya pokoknya sebuah foto yang dapat merepresentasikan tempat itu gitu. Nah itu kayak biasanya ada landmark gitu kan, ini kayak yang sebelah kiri itu ada Tugu Muda Semarang, itu Tugu Muda yang baru direvitalisasi juga, jadi kolamnya dibenerin. Terus yang tengah atas itu karya bosnya Angga Latif itu, walaupun belum jadi, cuman udah banyak di foto-foto dan udah banyak dikunjungin orang gitu ya. Lalu tengah bawah itu ikon baru Papua, itu jembatan Holtekam itu jembatan bukan melintasi sungai, tapi itu melintasi laut. Lalu sebelah kanan atas itu ada Kampung Warna-Warni di Malang, Kampung Jodipan. Itu cuman gara-gara pabrik cat kasih CSR cat untuk memperbaiki sebuah kampung, lalu meledak dan jadi kayak sebuah ikon dan perbincangan masyarakat gitu. Lalu yang kanan bawah itu ada Keraton Solo.
Trans Solo ya emang unik tampilannya ya. Yang kalau habis maghrib itu horor gitu. Cuman sekarang kan musim bulan Ramadan, jadi katanya setan kan di dirinya. Lalu ikon-ikon kota, karena acaranya nongkrong bareng arsitek Pekanbaru, itu jembatan baru, jembatan Siak 4. Lalu sebelah kanan yaitu masjid yang lagi direnov sama PU, masjid terbesar di Asia Tenggara. Lalu di sebelah kiri bawah itu ada itu Pulau Dodola di Maluku Utara. Nah, itu pulau sebenarnya unik juga karena Pulau Dodola itu sebenarnya kompleks pulau, bukan pulau aja. Jadi dia ada Pulau Dodola besar dan Dodola kecil. Kedua pulau ini tuh dihubungkan oleh jembatan pasir putih di tengah itu. Nah, tapi itu kalau lagi pasang si jembatannya itu ketutup gitu. Dan yang kanan bawah itu adalah Batu Garuda di Belitung. Nah, lalu Kirun gitu. Kalau harta karun kan kayak harus masuk ke gua dulu gitu ya. Tapi kalau harta kirun kan udah langsung kelihatan gitu. Ini yang sebelah kiri itu ada Pulau Timbul, bukan Pulau Tarsan atau Pulau Tukul, bukan ya, Pulau Timbul itu. Jadi si pulau itu hanya muncul kalau si laut sedang surut gitu. Kalau laut sedang pasang, dia pulaunya hilang. Jadi nggak tahu, mungkin nggak kelihatan sama sekali pulaunya gitu. Lalu ini yang di tengah atas itu ada Candi Pelausan, itu candi Hindu di Klaten, Candi Kembar tuh, jadi pemandangannya memang unik sih, dia ada di sekitar sawah-sawah gitu. Lalu yang bawah itu pemukiman suku Bajo di Wakatobi, dan yang sebelah kanan itu adalah mercusuar di Kota Lama, Kota Kupang. Itu ya di Kupang itu rumornya banyak buaya. Jadi pernah ada satu cerita, satu orang mati karena ditarik sama buaya di situ. Oke, lalu sebagai anak arsitek itu saya mau menghadirkan sebuah. Jadi sebagai anak arsitek itu kan atau desain gitu, kita pasti terbiasa dengan sebuah metode untuk mengerjakan sesuatu gitu. Sistematika alur kerja, atau ada yang bilang juga workflow, problem solving. Kemarin si bosnya Angga Latif, Ridwan Kamil, bilang kalau itu mind mapping gitu. Ya kita sebut saja design thinking ala-ala ya di sini. Lalu tahapannya itu, nah pendekatan ini dilakukan dalam berfotografi juga gitu. Ya, tahapannya itu kalau buat saya pribadi ya, ini bukan sesuatu yang didapatkan dari teori apa-apa gitu, nggak sih, cuman itu tahapannya kalau buat saya itu memahami objek, memutuskan sudut pandang, imajinasi ilustrasi, cekrek-cekrek, dan pasca produksi. Memahami objek itu pada dasarnya survei, celingak-celinguk, lihat-lihat, ngobrol sama satpam gitu kan, nanya-nanya, dan seterusnya gitu. Lalu memutuskan sudut pandang, itu mencari pilihan sudut pandang dengan potensinya masing-masing gitu. Satu objek itu kan bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Dengan survei sebelumnya tuh akan muncul pertimbangan gitu, kayak ini bagusnya dari mana, bagusnya di waktu kapan gitu, bagusnya sore atau pagi diambilnya gitu, atau terus ini bagusnya pakai perspektif 2 titik hilang atau 1 titik hilang gitu. Ya bahasanya biar arsitek banget pakai perspektif 1 titik hilang. Ya, lalu selanjutnya itu imajinasi ilustrasi. Jadi di sini pada dasarnya kayak kita cita-cita jangka pendek gitu. Jadi kayak kita membayangkan hasil foto akhirnya tuh pinginnya bagaimana gitu. Jadi saya semisal pingin foto Candi Prambanan di sore hari, cahaya senja, candinya disorot lighting gitu ya, dengan jadi keinginannya sudah terbentuk sebelum kita memotret gitu. Oke, selanjutnya adalah cekrek-cekrek gitu. Ini tahapan penting karena merupakan eksekusi. Dari
semua knowledge yang didapat dari tahapan sebelumnya, itu kita jadi punya panduan untuk mengeksekusi secara terukur. Jadi harus datang jam berapa, harus bawa apa aja, naruh tripod di mana, perlu filter atau enggak, gitu. Pakainya lensa apa, gitu. Harapannya waktu eksekusi kita nggak lagi gugup atau gagap gitu. Jadi karena semuanya sudah diantisipasi. Nah, lalu yang selanjutnya itu pasca produksi, itu saya nulisnya sih ramuan sihir Adobe Photoshop gitu. Nah itu ruang gelap dunia maya ya. Ini sekaligus menjawab kalau orang-orang pada nanya, wah mas itu fotonya diedit apa enggak gitu. Ya diedit jelas sebagai Adobe Photoshop gitu kan. Gitu. Oke, lalu ini adalah salah satu contohnya. Kayak dari dulu, sejak dari ini salah satu contohnya. Jadi Candi Prambanan ya. Dari dulu punya mimpi ingin motret Candi Prambanan saat senja dan candinya diterangi oleh tata lighting, bukan tata living. Tata living punyanya Pak Parlin gitu ya. Terus, nah ini di Candi Prambanan ini saya datang 4 hari berturut-turut gitu. Jadi kayak datang pagi hari, datang sore hari, ngelihat keadaannya kalau pagi gimana, ngelihat keadaannya kalau sore gimana, gitu. Terus motret dari sisi sini, dari sisi sana, lalu nanya ke satpam, jadi kayak nanya apa ini dibuka dari jam berapa, tutup jam berapa, lampunya nanti akan dinyalain atau enggak, gitu. Terus kayak kalau dinyalain jam berapa, saya masih bisa ada di situ enggak pas nanti dinyalain gitu. Ya kepo lah pokoknya ke si satpam dan orang-orang di situ gitu. Ini hasil keliling cari angle, jadi kayak yang kiri atas itu dari arah timur, itu dari arah tenggara gitu. Terus yang tengah bawah itu dari arah timur laut, lalu yang kanan bawah itu dari dalam area monumen candi, lalu yang kanan atas itu ternyata ada candi lain di kompleks itu ya, saya baru tahu. Jadi ternyata bukan hanya Candi Prambanan, tapi ada lagi candi, itu Candi Bubrah namanya, kalau nggak salah ya. Itu Pak Reva. Itu Candi Bubrah itu kayak masih berupa puing-puing, belum direkonstruksi, jadi candi-candi ini yang puing-puing itu sebenarnya adalah puing-puing yang dibawa masyarakat ditaruh di sini, jadi nanti direkonstruksi, jadi entah tahun berapa selesainya sih gitu. Lalu udah keliling-keliling, saya lalu menentukan satu angle ini, fasad depan candi, kameranya menghadap ke barat, jadi harapannya nanti pas senja akan ada warna-warna meriah di langit gitu. Saya set tripod, saya udah siap dari jam mungkin 4:30 gitu ya, dan mungkin kan akan ngetem di sini sampai jam 6:30 atau jam 7 malam gitu, jadi bisa jadi 2 jam ke depan gitu. Nah ini foto diambil menjelang senja, mataharinya di belakang, jadi emang si candinya backlight gitu ya. Oke. Lalu latar belakang arsitek juga membentuk cara saya berkomposisi melalui hal-hal geometris mendasar. Jadi hal-hal kayak grid, simetris, aksis, terus aksis vertikal, aksis horizontal, balance, horizon harus selalu lurus gitu. Itu kepresisian geometri itu menjadi faktor penting untuk menentukan komposisi dalam foto. Lalu ini udah agak lama dikit, ini udah memasuki senja, jadi itu warna-warna dan warna eksotis, ya itu yang dicari tuh warnanya seperti itu gitu. Ya memang candinya lebih gelap lagi gitu ya. Lalu ini mungkin sekitar jam 6:45 gitu ya. Lalu jam 6 itu kan si area candinya ditutup dan semua orang diusir dari dalam candi. Nah ini orang-orang disuruh keluar, nanti sekitar jam 6:30 itu lampu candinya dinyalain. Tapi pas lampu candinya dinyalain, itu langit itu udah terlalu gelap, terus kondisinya udah terlalu membosankan, kondisi langitnya. Terus karena itu ada satu lampu yang
dominan dari belakang itu jadi kayak semacam surgawi gitu yang dari belakang gitu. Nah itu kayak mengganggu gitu. Lalu dengan ilmu sihir saya menggabungkan 3 momen tersebut jadi satu frame gitu. Hasil akhir ini adalah perpaduan dari 3 momen tadi, momen sebelum senja, momen senja, dan ketika lampunya dinyalain gitu. Jadi apa yang terlihat itu adalah harmonisasi dari cahaya alami dan cahaya artifisial gitu. Ya itu kurang lebih gitulah penerapan dari si design thinking ala-ala terhadap step-step dalam fotonya. Oke, lalu kita sekarang menuju tempat-tempat lainnya ya. Oke, ini yang sebelah kiri ini adalah Masjid Aceh. Masjid Raya di Aceh gitu. Masjid Baitur Rahman ini bisa dibilang ultimate landmark di Aceh gitu ya. Nah, ini saya motret waktu maghrib dan di pagi hari sebelumnya. Ya di pagi harinya saya udah survei dulu, jadi kayak nanti motret dari titik mana gitu. Oke, dari titik sini, oke bagus. Oke, udah saya tandain tuh. Lalu sorenya saya datang, ya dari situ saya udah pasang tripod, pasang lensa dan lain-lain. Tapi yang saya tidak antisipasi adalah karena Aceh itu provinsi syariah, jadi pas maghrib itu nggak boleh ada orang beraktivitas di luar. Jadi semua toko-toko harus tutup, restoran harus tutup, orang harus masuk ke rumah gitu. Jadi setelah adzan maghrib itu ada polisi syariah yang keliling. Polisi syariah keliling, terus dia kayak ngusir-ngusirin semua orang yang ada di dalam plaza. Dia bilang, Bapak ini udah adzan, jadi Bapak segera ambil wudhu. Kalau tidak sholat, Bapak harus ke basement gitu. Lalu di sini saya negosiasi, saya bilang aja saya dari kementerian gitu untuk foto landmark. Terus tapi si polisi syariahnya itu bilang ini kan perda Pak gitu. Jadi kalau masa kita bikin perda kita langgar sendiri gitu. Ya udah akhirnya saya negosiasi sama mereka. Saya di sini sampai iqomah ya gitu. Nanti iqomah saya langsung beresin ini dan saya langsung masuk ke masjid dan langsung motret gitu. Ya akhirnya itu jadi dan beneran saya pas iqomah saya langsung beres-beres, jadi saya nggak ketinggalan sholat maghribnya gitu. Lalu yang kanan ini Jayapura, Papua. Tempat ini tuh, tempat saya motret ini sebenarnya tempat provider ya. Jadi ini salah satu bukit tertinggi. Jadi itu tempat provider di Jayapura. Karena view-nya bagus, jadi banyak orang yang datang dan dikelolanya tuh seenaknya sendiri sih gitu. Jadi kayak misalkan mobil datang, wah ini mobilnya kelihatan bagus nih, Pak 70.000 Pak gitu. Kalau biasa aja naik motor gitu, Pak 10.000 gitu. Nah ini motretnya dari atas itu. Nah itu laut yang kelihatan di ufuk itu Samudra Pasifik sebenarnya. Jadi saya juga baru tahu, oh ternyata Irian itu lautnya adalah laut Samudra Pasifik gitu. Nah itu oke. Lalu selanjutnya ini adalah Gereja Belenduk Semarang Jawa Tengah yang kiri ya. Itu Gereja Belenduk ini di area Kota Lama Semarang yang baru direvitalisasi oleh PUPR. Ini jadi sebuah kegiatan yang hits sih sebenarnya di Kota Semarang dan entah mungkin publikasinya bagus juga ya gitu. Fotonya mungkin terlihat bagus ya, tapi pas ngambilnya itu juga ada pengalaman yang lucu karena ini diambilnya dari loteng bangunan sebelah, harus minta izin ke satpam gitu. Dan bangunannya itu adalah bangunan kolonial tahun saya lupa, tapi umurnya sekitar 161 tahun gitu. Dan itu tuh maghrib di saat itu kosong, banyak kaca patri dan lain-lain gitu. Jadi ya untungnya ada satpam yang nemenin gitu. Yang sebelah kanan itu Masjid Raya Medan. Itu lampu-lampunya sebenarnya saya ke Medan tuh 2 kali. Yang sebelumnya itu lampu-lampunya nggak ada. Dan ini kayaknya mungkin baru dipasang, belum terlalu lama sih lampu-lampunya. Cuman pas saya datang, saya memotret lagi, oh ada lampu-lampunya jadi ya tambah estetis aja gitu kelihatannya. Oke, lalu ini selanjutnya dari Palembang yang sebelah kiri.
Itu jembatan Ampera itu diambil sehari sebelum gerhana matahari total tahun 2016. Gitu. Walaupun gerhana matahari totalnya saat itu mengecewakan karena asapnya pabrik pusri itu menghalangi gerhana mataharinya, tapi ya setidaknya saya dapat oleh-oleh satu foto ini. Lalu yang kanan itu monumen Christina Marta Tiahahu. Itu ya saya senang foto ini karena Marta Tiahahu itu menurut saya pahlawan wanita Indonesia dengan nama terkeren gitu. Orang Maluku, hitam, rambut gondrong, ikal-ikal, bawa tombak, teriak-teriak di laut gitu. Kayaknya gagah banget gitu. Itu terletak di atas bukit dan menghadap kota Ambon. Jadi yang terlihat di bawah itu adalah kota Ambon. Itu ada pelabuhannya dan lain-lain. Nah, oke, lalu selanjutnya ini adalah Borobudur. Borobudur tidak perlu disangkal lagi ya kalau dia itu indah sekali lah memang ya gitu. Tapi motret di sini itu agak-agak tricky sebenarnya karena kalau kita ngedrone, kita harus bayar 2,5 juta untuk sesi ngedrone-nya gitu. Untuk kalau mau ngedrone di area candinya gitu. Jadi kalau mau agak-agak nakal ya harus dari luar candinya untuk ngedrone-nya. Tapi itu pun agak susah karena si Borobudur ini punya jammer buat menghalau drone-drone yang ada di sekitar Borobudur. Jadi kalau kita udah naik berhasil, itu nanti sering lost signal gitu. Jadi drone kita tuh nanti ngelantur lah ya, jalan kemana nanti balik lagi, jalan kemana balik lagi gitu. Memang agak-agak tricky gitu. Terus di waktu-waktu biasa Borobudur itu sangat ramai dan sangat penuh gitu ya. Jadi dari anak-anak study tour, dari ibu-ibu pengajian yang pada selfie, dari bapak-bapak, dari orang-orang teori konspirasi percaya Borobudur bikin Nabi Sulaiman dan lain-lain gitu. Itu pada berkumpul di sini dan itu jadi ramai banget. Jadi kalau kita mau dapat si sense of place-nya tuh susah gitu. Untungnya si manajemen Candi Borobudur ini dia menyediakan 2 waktu khusus. Menurut saya itu eksklusif ya, jadi menyediakan tiket sunrise dan tiket sunset. Nah itu pengunjung regulernya itu memang tidak boleh ada di waktu-waktu itu, gitu. Jadi mereka, dan ini pengunjungnya cenderung sepi, jadi memang kita bisa dapat Borobudur nggak ada orangnya gini nih, gitu. Dan tidak hanya di Candi Borobudurnya sendiri, sebenarnya daerah-daerah di sekitar Candi Borobudur itu juga bagus, gitu. Juga eksotis dan banyak potensinya juga. Ini foto yang di kanan atas ini saya ambil dari salah satu bukit di sebelah baratnya Candi Borobudur. Itu jadi daerah sekitar Borobudur itu kalau pagi itu kan berkabut-kabut gitu ya. Saya nggak tahu kenapa sih itu, mungkin faktor masih banyak tumbuhan ya. Jadi saya ngelihat tuh itu jadi kayak mistis, eksotis gitu sih daerah-daerah sekitar Borobudur itu. Gitu. Lalu ini foto Borobudur yang paling banyak diminati di Shutterstock. Oke, lalu selanjutnya ini kita ke Jogja. Yang sebelah kiri itu adalah Plengkung Gading. Plengkung Gading itu adalah gerbang selatan area Keraton Yogyakarta. Itu di sebelah kiri ada kayak semacam menara kan, dan itu adalah sirine sebenarnya. Di zaman perang kemerdekaan itu buat ngasih tahu orang kalau serangan Belanda datang. Tapi karena sekarang nggak ada perang, kecuali perang lawan corona ya, itu sekarang dipakainya hanya ada di 2 kesempatan, yaitu ketika detik-detik proklamasi dan ketika imsak. Jadi untuk ngabarin orang nih udah imsak loh, gitu. Bentar lagi subuh gitu. Lalu yang kanan tuh adalah Tugu Pal. Tugu Pal itu landmark Jogja paling terkenal kalau menurut saya ya. Yang katanya ada garis lurus imajiner dari Keraton, Tugu, sampai ke Gunung Merapi. Katanya ya, saya nggak tahu sih. Belum pernah ngelihat langsung si garis imajinernya itu. Oke, lalu yang berikutnya, ini satu titik di Bromo, Tenggar Semeru. Tapi ini titik yang berbeda dari
titik yang biasanya orang pada datang. Ini salah satu titik di sebelah timur Gunung Bromo. Jadi ini titik baru yang kayaknya baru mau dipopulerkan gitu oleh pemerintah. Jadi pemerintah PUPR kemarin bikin infrastruktur untuk menuju tempat ini lebih baik. Ini mereka bikin jalan yang layak untuk menuju ke tempat ini. Nah, ini si titik ini dinamakan B29. B29 ini ini satu titik ya. Jadi foto kanan dan kiri ini foto yang diambil mungkin hanya berjarak 1 atau 2 menit. Foto yang sebelah kiri itu foto menghadap ke barat. Yang sebelah kanan itu menghadap ke timur. Jadi ini di waktu yang bersamaan. Menurut saya ini kejadian rare yang keren karena apa yang dilihat di sebelah kiri itu adalah bulan terbenam. Dan apa yang dilihat di sebelah kanan itu adalah matahari terbit. Jadi ada di satu saat yang bersamaan, tapi kita bisa ngelihat matahari terbit dan bulan terbenam secara bersamaan gitu. Itu menurut saya langka sih. Gitu. Lalu si B29 ini menurut cerita yang beredar, B29 itu singkatan dari Bukit 2900 mdpl. Walaupun ketinggian aslinya ternyata hanya 2.600. Jadi B29 itu ternyata mewakili patok nomor B29 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu ternyata cerita fakta aslinya itu, bukannya bukit 2.900 meter. Lalu yang sebelah kiri ini adalah Gunung Semeru. Ini sebenarnya tidak sengaja. Jadi waktu dalam perjalanan pulang menuju Malang, ini mataharinya baru terbit dan saya pikir, oh bagus juga ya, saya ambil. Jadi saya bilang, Pak, berhenti sebentar Pak, kita motret sebentar gitu. Nah, yang sebelah kanan itu puing-puing dermaga bekas Perang Dunia Kedua. Itu namanya Pantai Army Dock, itu di Morotai, Maluku Utara. Itu sebenarnya ini adalah tempat pasukan sekutu Jenderal MacArthur untuk bersandar dulu waktu Perang Dunia II. Ini kalau dilihat dari bawah sebenarnya biasa aja, jadi kayak puing-puing gitu, kayak ya nggak jelas lah gitu. Tapi ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu dari atas, top down, ternyata bagus juga ya, menarik ya gitu. Oke, lalu yang selanjutnya ini yang sebelah kiri itu adalah Wayabula di Morotai. Itu pada dasarnya itu adalah aktivitas sore di Morotai gitu ya. Cuman yang bagi saya menarik itu jadi pas saya motret ini ada bapak-bapak di sebelah saya yang mancing gitu. Bapak-bapak ini saya tanya, Pak, mancing buat apa Pak? Terus dia jawab, buat makan malam gitu. Saya pikir, makan malam gampang amat ya, tinggal mancing, dapat ikan, terus dimasak di rumah gitu. Kayaknya hidup tuh woles banget gitu. Jadi kalau kita ngebayangin di sini kayak mau makan malam gimana? Lihat dompet dulu, nanti pesen GoFood apa gitu kan. Kayaknya lebih ribet gitu prosesinya daripada di sana gitu. Terus yang sebelah kanan itu adalah Sungai Martapura Banjarmasin. Jadi ya itu pesona ini aja, pesona eksotisme kota 1000 sungai. Banjarmasin itu kan kota 1000 sungai. Walaupun jumlah sungainya hanya ada 60 ternyata, bukan 1000. Tuh, lalu ini yang sebelah kiri air terjun Temam, Lubuk Linggau. Nah, si air terjun ini ya salah satu landmark di kota Lubuk Linggau. Ini orang-orang tuh bilang itu adalah Niagara mini gitu ya, mungkin karena bentuknya yang lebar gitu. Terus yang sebelah kanan itu Pantai Sosu di Taman Nasional Wakatobi. Nah, ini pantai yang sebelah kanan ini sebenarnya ini sebuah daerah yang selalu dilewatin karena proyek PU itu tidak jauh dari sini gitu. Cuman setiap kali lewat tuh saya selalu mikir itu tatanan pohon kelapanya bagus amat ya gitu kan. Itu kayak ada di dalam kepala tuh kayak itu perwujudan sebuah pantai, angin sepoi-sepoi, ongkang-ongkang kaki dengan ada nyiur melambai gitu. Terus minum es kelapa muda gitu. Nah itu kayak perwujudan itu. Terus saya coba foto, walaupun nggak ada
es kelapanya ya. Cuman oke lah gitu. Saya cukup senang dengan hasil akhirnya gitu. Nah ini yang sebelah kiri itu dari Kepulauan Seribu, itu pohon, ceritanya adalah 2 pohon di tengah laut. Entah eksis dari zaman kapan ya. Sampai-sampai si 2 pohon itu tuh jadi legenda masyarakat sekitar. Orang bilang itu tuh pohon penganten gitu. Ya legendanya itu pohon pengantin karena 2 pohon ini nggak mati-mati dan entah dari kapan itu ada di situ. Terus PU kemarin dia membuat jalan gertak mengelilingi pohon ini supaya lebih tourist friendly. Jadi orang tuh bisa datang, bisa foto, bisa menikmati untuk jogging dan lain-lain gitu ya. Sebelah kanan itu Pantai Tanjung Tinggi Belitung, itu orang banyak mengenal sebagai Pantai Laskar Pelangi. Itu pelanginya palsu ya, itu hanya nambahin konteks aja biar ya sesuai konteks Pantai Laskar Pelangi gitu. Ya itu Pantai Laskar Pelangi itu khas dengan tatanan batu-batu raksasanya itu. Lalu selanjutnya ini adalah Taman Nasional Komodo atau Taman Nasional Kodomo, itu odol ya. Terus kalau ditanya dari semua tempat yang paling bagus mana gitu, kalau saya sih bilang favorit saya tuh ya Taman Nasional Komodo ini gitu. Ini Pulau Padar. Pulau Padar ini banyak diapresiasi sekali oleh orang lah, si keindahan si pemandangan ini gitu ya. John Olsen bilang itu paradise lah, siapa bilang itu, Ulan Guritno foto, Nikita Willy foto di situ gitu. Yuni Sara nggak tahu sih udah foto di sini atau belum. Tapi untuk mencapai puncak ini itu perjuangannya tuh nggak mudah. Jadi kita harus hiking sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan bayangin tuh kalau dilihat tuh kan nggak ada pohon satupun ya gitu di situ. Jadi memang nggak ada batas antara kita dan matahari gitu. Jadi ya siap-siap aja tuh, rambut panas, kulit hitam gitu, si leher panas gitu. Gitu. Oke, selanjutnya yang atas tuh adalah Pulau Rinca, itu salah satu habitat komodo. Kalau saya senang dengan scene ini karena itu teluk di tengah itu mengingatkan kayak scene di Pirates of Caribbean yang bajak laut datang untuk rapat gitu, entah mungkin di seri kedua gitu kali ya. Ya di Taman Nasional Komodo ini kondisi geografisnya tuh tanah cadas dan jarang hujan, jadi kalau dilihat memang dia banyak savana dibanding hutan. Jadi karena pohon tuh nggak bisa tumbuh, jadi akarnya kan nggak bisa masuk ke dalam tanah. Udah gitu, pas mau tumbuh dia langsung kering lagi sama matahari. Jadi memang banyaknya savana. Itu ya, Labuan Bajo itu ada di pesisir barat Pulau Flores di Selat Komodo. Kondisi geografisnya tuh banyak dihiasi oleh bukit dan pulau-pulau. Jadi pemandangan ke berbagai sisi itu bisa beda-beda. Jadi kayak kita memandang ke arah sini, tatanan pulaunya seperti ini, kita memandang ke arah sini, tatanan pulaunya seperti ini gitu. Gambar kiri bawah dan tengah bawah itu lokasi yang hanya terpisahkan mungkin sekitar 100 meter itu. Tapi view-nya bisa berbeda kan gitu. Nah, itu maksudnya salah satu eksotismenya Labuan Bajo itu gitu. Jadi pemandangannya mungkin one of a kind gitu. Yang sebelah kanan bawah itu kayak semacam tengkorak-tengkorak hewan yang ada di Taman Nasionalnya situ. Oke, lalu ya ini sama juga masih di Labuan Bajo. Oke, lalu foto-foto ini sebagian besar memang masuk di rangkaian dokumentasi yang saya lakukan buat PU gitu. Tapi ada yang nggak juga gitu. Lalu kalau ditanya emang buat PU tuh motret apa sih gitu. Jadi yang saya lakukan tuh mendokumentasikan infrastruktur dan manfaatnya. Jadi contoh-contohnya seperti ini. Jadi kayak saya motretin jalan, saya motretin food court, saya motretin ruang terbuka hijau, jembatan, taman bermain anak, dan lain-lain seperti ini.
Ini contoh manfaatnya. Jadi kayak anak sekolah, anak-anak main, terus ibu-ibu pulang subuhan, anak-anak belajar gitu, ibu-ibu bekerja. Nah ini contohnya juga infrastruktur dan manfaatnya. Ya lalu banyak juga yang bertanya kepada jadi kalau saya cerita tentang profesi ini ke banyak orang gitu, respon pertama tuh biasanya kayak, wah enak ya, jadi kerjanya cuma jalan-jalan terus gitu kan. Gitu. Lalu saya pikir-pikir gitu, jawabannya apa ya? Iya sih, memang bener kesana sini, tapi rasanya nggak seperti jalan-jalan gitu. Nah ternyata yang berbeda tuh adalah pressure-nya gitu. Mungkin lokasinya sama, hotelnya sama, makanannya sama, fasilitasnya sama gitu ya. Tapi kalau jalan-jalan kan kita bisa bangun jam 8 pagi, ongkang-ongkang kaki, sarapan, nonton TV gitu ya. Baru nanti beli souvenir gitu. Kalau kerja tuh ada beban harus dapat foto bagus dalam kondisi yang given dan di waktu yang terbatas. Karena kan nggak bisa kan kayak, wah hari ini hujan terus, ya udahlah, saya sampai minggu depan di sini, kan nggak bisa begitu. Gitu. Jadi si pressure di situnya yang sebenarnya beda. Makanya kalau pulang dari dinas begini, itu bukan recharge, tapi jadinya capek gitu. Kayak yang foto kanan itu motret di B29 tadi, yang di Bromo, itu harus bangun jam 3:30, harus menuju ke atas bukit, suhunya 2 derajat, itu saya pakai 3 lapis juga masih nembus itu, walaupun saya gendut juga ya, tapi masih kedinginan di saat itu gitu. Jadi ya itulah yang membedakan gitu ya. Jadi ya more or less begitu. Ya sudah, terima kasih NBA PKU dan tetap di rumah saja.